Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen kurikulum. Yang mana pembahasan kali ini, yang pertama adalah pengertian, yaitu menyangkut asal bahasa dan apa itu manajemen kurikulum. Yang kedua tentang tujuan dan fungsi. Terkait dengan ini, ada 4 tujuan dan 6 fungsi yang akan dibahas di sini. Yang ketiga tentang prinsip-prinsip, yaitu tentang 5 prinsip manajemen kurikulum. Yang kelima tentang ruang lingkup, yaitu tentang arti sempit dan arti luasnya. Dan yang terakhir tentang pengorganisasian kurikulum, yaitu tentang pembagian dan pola keorganisasian kurikulum. Yang pertama, pengertian. Kurikulum secara etimologis yaitu career, yang artinya pelari, dan career yang berarti tempat berpacu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran, khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Jadi, manajemen kurikulum adalah salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan nasional. Di samping itu, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan. Tujuan manajemen kurikulum yaitu pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional, dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Nah, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa yaitu sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian atau the adjunctive or adaptive function, yaitu sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted. Sifat well-adjusted yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua adalah fungsi integrasi atau the integrating function, yaitu harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu fungsi diferensiasi atau the differentiation function, yaitu harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Maksudnya, setiap siswa itu memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Nah, fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya adalah fungsi persiapan atau the selective function, yaitu harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberikannya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, maka kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Selanjutnya adalah fungsi diagnostik atau the diagnostic function, yaitu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya.
Nah, apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Yang pertama, produktivitas, yaitu hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, prinsip demokratisasi, berasaskan demokrasi agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum dan harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang ketiga, fungsi kooperatif, yaitu perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Fungsi efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum yang harus mempertimbangkan prinsip ini supaya kegiatan manajemen kurikulum tersebut mampu memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Selanjutnya, tentang ruang lingkup. Kurikulum itu sendiri dapat dipahami dengan arti sempit dan arti luas. Untuk arti sempit, pengertian dalam arti sempit adalah jadwal pelajaran atau semua pelajaran baik teori maupun praktek yang diberikan kepada siswa selama mengikuti proses pendidikan tertentu. Kurikulum dalam pengertian ini terbatas pada pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk kepentingan mereka melanjutkan pekerjaan maupun terjun ke dunia kerja. Dalam arti luas, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum dapat dibedakan menjadi 2, yakni tingkat pusat dan yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang pertama, perencanaan tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan, bahan pelajaran, dan tujuan pendidikan terdapat. Yang kedua, bahan pembelajaran dari pusat. Dan ini diserahkan kepada sekolah dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran. Yang kedua, pelaksanaan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Tahap persiapan yaitu kegiatan yang dilakukan guru sebelum melakukan proses pelajaran. Tahap pelaksanaan yaitu kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid mengenai pokok bahasan yang harus disampaikan. Dan tahap penutupan yaitu kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian materi. Yang ketiga adalah pengorganisasian. Maksudnya adalah harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa targetnya. Yang keempat, evaluasi, yaitu bagian dari sistem manajemen yang mencakup perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan serta monitoring yang dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring, dan akhirnya evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kurikulum dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Selanjutnya adalah pengorganisasian kurikulum. Kurikulum mata ajaran memiliki dua tipe. Yang pertama terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah, bertujuan penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan tidak didasarkan, serta mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan tuntutan, serta tidak melibatkan siswa dalam perencanaan kurikulum. Yang kedua, kurikulum bidang studi memiliki ciri-ciri mata pelajaran sejenis berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem penyampaian bersifat terpadu, minat dan kebutuhan siswa dipertimbangkan sebagai penyusunan kurikulum. Yang selanjutnya adalah beberapa pola pengorganisasian kurikulum menurut Profesor Dr. Nasution. Yang pertama, separated subject kurikulum, yaitu menyajikan segala bahan pelajaran dalam mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua, correlated curriculum, menghendaki agar satu mata pelajaran saling berhubungan dengan lainnya. Yang ketiga, integrated curriculum,
yaitu meniadakan batas-batas berbagai pelajaran dan menyajikan dalam bentuk unit keseluruhan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.